Halo sahabat bumi, kenalin saya Sigit Akbar sebagai host YouTube di Bincang Bumi. Tahu nggak sih, PT Bumi Resources Tbk merupakan emiten tambang batu bara terbesar di Indonesia. Nah, bagi sahabat bumi yang masih awam dan apa sih kontribusinya, kita akan ngobrol seru dengan Bapak Maringan M. Ido Hotna Huta Barat, selaku Direktur Marketing PT Bumi Resources Tbk, yang akrab disapa dengan Bapak Ido Huta Barat. Selamat sore Pak Ido. Sore. Terima kasih berkenan buat mengenalkan Bumi nih dengan sahabat Bumi semuanya nih Pak Ido di Bumi Podcast. Pak Ido, saya kan sangat senang nih Pak ketemu Bapak. Terus mungkin sahabat Bumi juga pengen tahu Pak. Bapak ini kan saya kulik-kulik kan latar belakangnya luar biasa nih Pak, pengalamannya di perusahaan yang skalanya internasional lagi Pak. Mungkin boleh dijelaskan ke sahabat Bumi Pak. Waktu itu pekerjaannya apa saja sih Pak? Oke, jadi saya sebelum di PT Arutmin Indonesia itu sekitar tahun 1992 sampai 1999 itu bekerja di PT Timah. PT Timah BUMN, Timah. Di situ saya bekerja di anak perusahaan Timah di London yang namanya PT Indometal London Limited. Dan saya bertugas sebagai marketing eksekutif untuk wilayah Eropa untuk memasarkan logam timah di Eropa. Kemudian 1 tahun 96 sampai 97 saya disuruh sekolah di US untuk mengambil master dan kemudian kembali ke Indonesia sebagai investor relation. Itu sampai dengan tahun 1999. Kemudian tahun 2000 saya memutuskan untuk pindah ke PT Cemex Indonesia sampai tahun 2003 itu saya ditempatkan di berbagai negara, di Jakarta, di Thailand, di Filipina. 2003 saya memutuskan untuk pindah ke PT Arutmin Indonesia, baru 2014 saya menjadi CEO PT Arutmin sampai sekarang. Wih, keren banget. Kira-kira gitu. Berarti dari tahun 2003 kurang lebih di grupnya Bumi itu sekitar 21 tahun ya Pak ya? Ya begitulah kurang lebih. Wow, luar biasa. Ya, sangat lama. Sangat lama ya Pak ya. Mungkin ini juga jadi ikonik ya kalau saya waktu itu kunjungan ke Arutmin dan di KPC memang rata-rata usia bekerja di tambang itu cukup lama ya Pak ya? Ya betul. Jadi memang turnover di perusahaan tambang itu sangat kecil. Di Arutmin sendiri turnover itu hanya berkisar 2-3%. Dari keseluruhan karyawannya? Iya. Wow, luar biasa. Ya, begitu. Keren Pak. Jadi memang mungkin bisa dikenalkan juga sama sahabat Bumi Pak. Jadi PT Bumi Resource itu sebenarnya perusahaan apa sih Pak? Mungkin banyak yang bertanya-tanya tuh, bahkan ada di saham juga gitu. Saat ini PT Bumi Resources itu mempunyai anak perusahaan yang cukup besar di perusahaan batubara dan juga mineral. Dan itu adalah yang terbesar lah. Oke. Jadi anak perusahaan batubaranya ada PT KPC, PT Arutmin Indonesia, PT Pendopo Energi Batubara. Nah, PT Kaltim Primakul berada di Kalimantan Timur. Itu yang KPC ya Pak ya? KPC. Kemudian PT Arutmin Indonesia di Kalimantan Selatan. PT Pendopo Energi Batubara di Sumatera Selatan, tepatnya di Pendopo. Total produksi tahun 2023 itu sekitar 78 juta ton. Total antara KPC dan Arutmin. 78 Ya. ton? Jadi kalau mau ditanya berapa sih size-nya ini 78 kan, kalau orang luas itu supaya ngerti itu kan berapa kali lapangan bola. Iya. Nah, kalau ini saya bandingkan dengan total produksi Indonesia. Total produksi Indonesia tahun 2023 itu kira-kira 600 juta ton. Jadi bisa dibayangkan Bumi Resources itu lebih daripada 10% penduduk total produksi di Indonesia. Jadi itulah ibaratnya size-nya. salah satu yang paling dominan ya Pak ya? Ya, size-nya itu. Itu kalau dirupiahin berapa sih Pak sebenarnya? Hitung ya, saya nggak kurang jago matematik. Iya. Kalau total kita produksi 78 juta ton. Katakanlah harga rata nggak usah banyak-banyak lah, $100 gitu. $100 kali 70 juta, kira-kira berapa tuh? 700 juta ya.
Kalau misalnya $100 dikali 78 kan 700 jutaan sih Pak, ya benar? Iya. 700 juta ya? Ya, kali berapa? 16.000. Iya, 16.200 sekian. Kira-kira kalau dirupiahkan, ya hitung sendiri. Artinya sudah triliunan ya Pak ya? Iya. Kalau Arutmin sendiri gimana Pak? Kan tadi Bapak Arutmin di produksinya KPC tahun lalu itu sekitar 53 juta. Oke, jadi Arutmin, 78 itu akumulasi dari semua ya? Ya. Gitu. Jadi tapi nggak 100 juta, nggak semuanya untuk ekspor. Nah, Kemana saja kontribusinya Pak? yang kita di domestik itu Arutmin dan KPC totalnya itu sekitar 21 sampai 20 juta ton, 22 juta ton. Nah, seberapa besar lagi? PLN itu memakai batu bara satu tahunnya sekitar 120 sampai 130 juta ton. Jadi kalau 22 dibagi 130, kira-kira 1/6 lah. Iya. 1/6 PLN yang supply adalah Bumi Resources. Gitu ya. Jadi apa kontribusinya untuk nasional? Yaitu 1/6 dari produksi Arutmin dijual kepada domestik dengan harga PLN. Harga PLN itu berarti mungkin harganya lebih di bawah. Ya mungkin Mas bisa cari di Google harga PLN bagaimana gitu ya. Nah, itulah kontribusinya Bumi Resources, sehingga kita bisa bayar listrik harga murah ini. Nah, gitu. Walaupun di harga ekspornya jauh lebih besar daripada harga domestik. Berarti berapa persentase sih Pak kalau antara di ekspor sama dengan yang di nasional Pak? Itu kan ada DMO, 25%. 25% ya? Tapi aktualnya Bumi Resources totalnya kira-kira lebih dari 25%. Oh gitu. Karena Arutmin sudah punya kontrak dengan PLN juga jangka panjang sebelum DMO ditetapkan. Oh, jadi memang secara ini kontribusi Arutmin, Bumi Resource kepada pemerintah itu cukup besar ya Pak ya? Ya. 25% loh ya? Ya. Wow. Ya, gitu. Ya secara tidak langsung mungkin sahabat Bumi juga bisa merasakan ya. Kalau sehari-hari menyalakan listrik dan sebagainya itu kan bagian dari kontribusi. Nyalakan listrik, juga. ingat Bumi Resources. Betul loh, jangan lupa itu sahabat Bumi ya. Nah Pak, kita ingin tahu Pak, mungkin bisa dirinciin Pak. Berapa optimis Pak kalau Bapak melihat kondisi industri batubara saat ini secara umum ya Pak ya, dan secara khususnya untuk Bumi Resources? Kalau industri batubara ya, saya masih orang yang percaya bahwa dunia tidak bisa meninggalkan batubara sebagai sumber utama energi sampai tahun 2050. 2050 cukup lama loh Pak. Ya. Kenapa? Saat ini sebagian besar pembangkit listrik di dunia adalah batubara. Karena harganya murah. Jadi bisa dihitung saja kalau batubara itu cost-nya mungkin hanya batubaranya sendiri 3 sen per kilowatt hour, ya ditambah cost yang lainnya. Kalau menggunakan energi terbarukan yang saat ini sangat digembar-gembarkan itu hampir 2 kali lipat harganya. Oh. Karena memang biaya bahan bakunya murah Mas, gratis, matahari. Ya. Tapi untuk nangkap matahari dia butuh panel. Ya. Kemudian dari panel kan nggak bisa nyimpan. Ya. Nah, supaya nyimpan dia butuh baterai. Nah, sekarang harga panel dan baterainya sendiri sangat tinggi, sehingga biayanya sangat mahal. Bahwa itu nanti akan bisa menyamai harga dari batu bara, PLTU-nya butuh waktu lah. Dan saya percaya benar-benar bisa meninggalkan, katakan fosil fuel dah. Dan fosil fuel itu kan batu bara, ya baru 2050. Negara-negara seperti Jepang hanya komit tahun 2050. Bahkan negara maju pun seperti itu ya Pak ya? Negara maju dia coba-coba tidak dengan batu bara, mungkin kalau Pak lihat di tahun 2022 banyak sekali yang homeless di Amerika, di Europe. Sangat menyedihkan. Kenapa itu Pak? Karena harga listriknya mahal, $2 per ton, $2 per kilowatt hour. Sehingga mereka ya tidak bisa membeli listrik. Karena di sana sudah banyak energi terbarukan, memakai gas gitu ya. Itu saya kebetulan waktu itu juga tahun 2022 ya ke sana banyak melihat yang homeless. Ya gitu. Untunglah di Indonesia punya tambang batu bara, ada Bumi Resources. Nah, kalau untuk buminya gimana Pak? Optimis juga Pak? Kalau Bumi, kalau saya sampai tahun 2050 kita masih optimis
di batu bara. Termasuk cakupan penyediaan batu baranya juga ya? Ya. Jadi di Indonesia itu sendiri total reserve-nya itu masih 35 miliar ton. Ton. Sampai saat ini belum di Yang tersisa 35 miliar ton. Jadi kalau dipakai satu produksi Indonesia kira-kira 700 juta, 700 juta masih 50 ton lagi lah. Wah. Ya. Itu yang menunjukkan sebenarnya Indonesia itu sangat kaya raya ya, Iya, Pak ya? Iya. Itu baru dari batu bara ya? Batu bara. Wow, luar biasa. Tapi BTW begini Pak, mungkin Pak Ido juga cukup banyak ya, ibaratnya narasi, kemudian ada juga peliputan-peliputan secara eksklusif bahwasannya ada loh penambangan yang mungkin kurang sesuai dengan aturan pemerintah, kemudian justru menambah dampak negatif yang dipahami oleh masyarakat. Nah, gimana kalau menurut Pak Ido sendiri? Karena kan memang jargon bumi kan good mining practice nih Pak. Benar-benar dipegang teguh nih Pak. Ini memang kelemahan industri tambang ya. Kita banyak dikritik oleh yang menamakan dirinya pecinta lingkungan hidup gitu ya. Yeah. Tapi kita sendiri tidak mencoba menjelaskan yang sebenarnya. Atau memang sarananya juga tidak memungkinkan. Atau media-media juga mungkin karena sudah dipengaruhi oleh lingkungan sehingga tidak mau menampilkan tambang. Jadi kalau Mas tahu itu industri pertambangan itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya apa saja? Begitu kita dapat izin, pemerintah akan minta kita membuat feasibility study. Setelah feasibility study, dia minta analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di dalam analisis mengenai dampak lingkungan itu kita buat rencana produksi sampai tambang itu tutup. Oh, oke. Ya kan? Benar-benar berarti tahapannya itu tuh perencanaan jangka panjang ya? Ya, sampai tambang itu tutup. Artinya reserve-nya berapa, kita merencanakan bagaimana, kemudian di dalam situ kita akan menjelaskan bahwa daerahnya dekat yang sudah mine out, ya ada void, ada yang masih bisa direklamasi, itu masuk semua rencananya ke pemerintah. Setelah masuk rencana itu pemerintah, oke, berarti membuka hutan atau membuka tanaman sekian hektar. Nah, atas sekian hektar itu kita sudah diminta oleh pemerintah jaminan reklamasi. Artinya apa? Kalau kita tidak reklamasi, jaminan itu pun cukup untuk mereklamasi. Ya kan? Ya. Tetapi kita sebagai PT Arutmin dan PT KPC selalu melakukan reklamasi sesuai rencana reklamasi kita. Kemudian, apalagi yang harus kita penuhi? Setelah kita habis tambang, tentunya kan masih ada yang terbuka. Iya. Kita diminta memberikan jaminan penutupan tambang yang nilainya ya, besar, Pasti nggak murah, Pak. sangat besar. Dan itu berupa cash. Oke. Kita kasih deposit. Ya. Itu adalah kewajibannya, urutan-urutannya. Nah, itu urutannya sebelum kita memulai pertambangan. Nah, kemudian setiap tahunnya, sekarang tiap 3 tahun, kita harus mendapatkan persetujuan RKAB, Rencana Kerja Anggaran Belanja, dari pemerintah. Artinya kita tidak sembarangan berproduksi, kita tidak sembarangan membuka tambang, kita tidak sembarangan melakukan aktivitasnya. Semuanya mesti disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, dalam hal ini Minerba. Dan itu segala aktivitasnya diawasi, Pak? Diawasi, ada namanya inspektur tambang, ya kan? Nah, ini semua harus kita patuhi. Kemudian, selain produksi, kan diawasi kita. Setiap apa yang wajib kita bayarkan lagi pada pemerintah? Royalti. Oh, ada royalti lagi? Royalti. Kita bayar 28%. Oh, cukup tinggi itu. Bukan cukup, paling tinggi di dunia. Paling tinggi di dunia? Ya. 28% katakan kalau harga 100. Ya, 100 kita dapat pembayaran, kita bayar royalti $28. Untuk kos produksinya berapa? Nah, itu. Jadi kita bayar royalti. Royalti mesti bayar di mana? Sebelum dikapalkan kita sudah harus bayar royalti. Sebelum masuk pengapal pengeksporan atau pengiriman gitu, Pak ya? Harus bayar royalti. Kalau nggak bayar royalti, nggak boleh dikapalkan. Nah, itu. Kemudian tentunya kewajiban yang lain ada lagi ya pajak. Ya. Kemudian setelah setiap tahun kita mempunyai profit berapa, setelah profit
apa laba bersih, itu 10%-nya kita bagian lagi ke pemerintah. Loh, kenapa itu Pak? Maksudnya kan sudah dapat Sudah royalti di undang-undang. 28%. Oke, jadi Undang-undang. 38 sebenarnya totalnya. Enggak, 28 dari revenue, Oke. kemudian pajak ada lagi 22%, pajak atas pajak badan, kemudian ada 10% lagi setelah laba bersih. Nah, itulah kewajiban kita semuanya. Di samping yang tadi, Iya. Ya. Itu belum kontribusi kepada daerah ya Pak ya untuk ada lagi CSR. CSR ya. CSR pun kita harus disetujui rencana CSR kita dengan pemerintah. Oh, tidak hanya sekedar membuat saja Oh ya. enggak, harus setujui programnya apa saja. Ada itu. Kemudian ditambah tadi 25% kita mesti harga PLN. Nah, berarti Pak untuk sebuah perusahaan itu melakukan pertambangan dengan tahapan yang sangat begitu banyak dan aturan yang ya menjelimet lah ya Pak ya. Jadi tidak serta-merta dianggap bisa melanggar dan tidak patuh terhadap aturan dong Pak. Karena tadi ada satu variabel saja tidak ikut bisa ditutup ya. Oh iya, satu lagi. Jadi peraturan pemerintah lagi baru mulai berlaku kalau saya tidak salah 2 tahun atau 1 tahun yang lalu adalah dana hasil ekspor. Jadi semua hasil ekspor masuk dulu ke rekening pemerintah. Wow. Ditahan 3 bulan. Ditahan dulu 3 bulan, baru setelah 3 bulan kita bisa ambil. Keseluruhan perusahaan pertambangan. Seluruhan ekspor itu perusahaannya pertambangan, perkebunan, perikanan, kehutanan. Oh, Yang semuanya hasil alam. hasil alam. Ya. Selama 3 bulan baru bisa 3 bulan cair. baru saya cair. Bertahap juga Pak. 3 bulan. 3 Tapi bulan ya memang bisa ada ya. pinjaman, tapi kan ada cost juga buat kita. Iya, karena ada putaran namanya sebuah Iya. perusahaan kan ya. Iya, iya. Menarik. Nah, Pak, saya kan waktu itu sempat kunjungan nih Pak, dapat kesempatan nih. Mungkin sahabat Bumi juga kan belum tahu ya. Saya dapat kunjungan ke KPC, kemudian ke Arutmin juga. Ternyata reklamasi itu benar-benar menjadi hutan gitu, hijau dan ada danaunya juga. Itu sampai 10 tahun Pak prosesnya Pak. Ya kan prosesnya penambangan setelah mine out, kemudian setelah mine out. Jadi kalau penambangan nggak asal penambangan. Kalau penambangan areanya baru kan ada lapisan tanah. Iya. Lapisan tanah kira-kira mungkin ada bisa 5 meter gitu ya. Itu kita pisahkan. Pisahkan tempat tersendiri, kemudian setelah itu, setelah kita tambang habis, kita ratakan konturnya, terus kemudian kita taruh lagi topsoilnya, tanahnya, baru kita tanami. Nah, ditanaminya itu pun, ya kalau dibilang total 10 tahun, ya kita tanami, mungkin dia sudah mulai berkembang itu 3 tahun gitu ya. Setelah 3 tahun, kita minta nih datang, pemerintah, datang dong, cek udah bener apa belum? Supaya apa? Supaya jamreknya dikembalikan, jaminan reklamasinya. Nah, setelah kita tanami, biasanya 3 tahun berselang kita mesti pelihara, baru kemudian pemerintah melihat. Kalau sudah setuju, oh ya ini sudah bagus, baru dia nyatakan reklamasinya selesai. Baru dikembalikan. Baru dikembalikan pemerintah. Prosesnya berapa lama? Ya bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Dan itu semua sudah terpetakan sejak awal Pak. Sudah. Wow. Jadi kita memang ada sih yang tahun 2014 belum disetujui ada. Gitu ya, ada. Tapi ada yang tahun 2000 yang kita tanam tahun 2016 sudah disetujui ada. Jadi tergantung lah. Gitu loh. Belum lagi yang susahnya peti. Peti apa Pak? Penambang tanpa izin. Oh, mungkin ini yang menjadi akhirnya Kita banyak sudah perbedaan capek-capek pemerintahan nanamin ya. gitu ya. Kita tanam, datang peti, rusak lagi kan. Gitu. Nah itu. Gangguan yang paling susah sekarang adalah peti. Dan itu banyak Pak. Nah sekarang sudah agak berkurang. Karena mungkin tambahnya karena sudah mulai susah, jadi mulai berkurang gitu. Dan aturan mungkin semakin ketat Aturan ya Pak ya, ya. betul. Ya. Menarik. Nah Pak, saya juga ketika di KPC itu melihat dari segi pengairan, mungkin dari UMKM ini Pak ya. Ya. Kemudian kegiatan UMKM itu benar-benar ditingkatkan sampai tempat pembuangan sampah itu bisa dibantu sama KPC itu Pak. Iya. Kalau saya itu di KPC pernah itu ada kerjasama dengan PDAM. Jadi air hasil di void itu dimanfaatkan oleh PDAM untuk diolah sehingga dia bisa mengairi minimum 1 sanggata lah. Gitu. Itu satu kota besar itu ya Pak ya? Ya. Kalau di Arutmin kita belum sampai seperti itu, tapi kita karena tambang kita scattered, Ya. ya scattered di antara yang kecil-kecil ini.
Kita banyak kerjasamanya untuk pengairan itu kita membuat juga memberikan air bersih kepada penduduk sekitar dan juga kita UMKM kita kasih satu di bidang pelatihan, yang kedua kita coba bantu modalnya kalau memang kecil, kemudian kita coba bantu memasarkan, gitu ya. Artinya sebenarnya yang paling benar pertambangan itu harusnya pada waktu pertambangannya habis, ekonomi dari non pertambangan sudah bisa mengcover. Kehidupan di Ya, sekitar. ya. Nah inilah yang banyak, jangankan di Indonesia, di Amerika saja banyak. Begitu selesai pertambangan, dia menjadi kota hantu istilahnya kan. Nah ini tantangan buat kita di Arutmin di KPC. Bagaimana ekonomi setelah pertambangan tetap, karena area-area itu yang dulu hanya hutan, ya, kemudian datang pertambangan, Arutmin, dia menjadi kota, Ya. ya kan? Nah, bagaimana kota ini tetap bertahan setelah Arutmin meninggalkan tambang? Nah, itu tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat. Karena sebenarnya ya salah satu pondasi besarnya ya lewat pertambangan Ya, itu ya Pak ya. begitu tambangnya habis kan, dia sudah harus mempunyai ekonomi yang bisa menopang. Iya. Kalau enggak nanti jadi seperti kota hantu lagi, ditinggalkan. Atau ekonominya kembali lagi ke sebelum ada pertambangan. Nah, itulah ada tantangan perusahaan tambang. Bagaimana caranya setelah ditinggalkan tambang, ekonominya tetap berjalan. Tapi kan juga menariknya ketika di Sangatta itu Pak, pengairan itu dominasinya dibantu sama KPC juga, kemudian UMKM, bahkan sampah itu bisa dihancurkan tanpa harus ada ibaratnya kena lingkungan gitu. Jadi benar-benar bisa rapih itu lewat KPC itu Pak. Luar biasa loh Pak. Ya, memang ada itu programnya. Menarik. Nah, selain itu Pak, di UMKM itu dengan banyak ibu-ibu dari sana segala macam, ternyata ketika saya masuk ke wilayah pertambangan, itu juga banyak perempuan Pak, ibu-ibu juga gitu. Mulai dari yang nyetir, kemudian ketika di spek system juga di dalam juga monitor ibu-ibu, bahkan yang arsitektur untuk mengatur semua itu ibu-ibu. Emang senyaman itu ya Pak ya kerja di tambang ya? Karena kan konotasinya kan sangat tandus ataupun keras gitu Pak. Di tambang memang nyaman, artinya di ruang-ruang monitor, ya di dalam truk, ya kan, di dalam ekskavator. Kan kita membuat lingkungan kerja itu manusiawi lah gitu ya. Artinya tidak ada bedanya laki-laki dan wanita kan. Ya. Sehingga baik laki-laki dan wanita kalau memang mau bekerja di situ dan mempunyai kemampuan, haknya akan sama. Ya kan? Tinggal si wanitanya mau nggak bekerja di kalangan laki-laki kan gitu. Nah, pilihan ada di para wanita kan gitu. Jadi tidak serta-merta kalau pertambangan itu harus laki-laki gitu ya Pak tidak, ya? Tidak. Pak, sebelum kita menutup pembicaraan kita yang menarik ini Pak dengan sahabat Bumi Pak, boleh Pak kasih closing statement Pak berkaitan dengan Bumi Resources ataupun di pertambangan di Indonesia Pak? Ya, jadi Bumi Resources itu menurut saya perusahaan yang cukup baik. Dengan anak perusahaannya ada PT KPC, PT Arutmin Indonesia, PT Pendopo, dan nanti ada PT BRMS. Potensi untuk kedepannya cukup bagus, karena memang pertambangan batu bara pun seperti saya katakan masih akan bertahan sampai 2050. Kemudian kalau Bumi Resources dengan BRMS-nya bisa berkembang ke mineral yang lain seperti koper, emas, atau yang lain-lain, maka pertumbuhannya akan makin bagus. Tetapi memang yang harus dilakukan oleh Bumi Resources adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat khalayak ramai yang selalu negatif terhadap kegiatan penambangan. Ya kan? Itu harus segera dilaksanakan, bahwa penambangan itu tidak horor. Kekurangan tidak informasi menakutkan, mungkin ya, Pak ya. Karena selama ini yang didengung-dengungkan oleh para pihak yang menamakan diri mereka environmentalis adalah kegiatan penambangan inilah kegiatan merusak lingkungan, kegiatan yang menakutkan, yang membuat kehidupan manusia menjadi tidak balance gitu ya. Nah ini yang perlu lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang umumnya dan perusahaan terutama Bumi Resources. Jadi saya dulu waktu di
menjadi ketua Indonesia Mining Association memang sudah mencanangkan bagaimana kita pernah melakukan itu, bahwa perusahaan pertama ini sebenarnya adalah perusahaan yang bukan menakutkan tetapi menyenangkan, secara lingkungan pun bisa. Nah inilah yang harus digalakkan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Itu dari saya harapannya. Kalau dari Bumi Resources sendiri saya optimis Bumi Resources akan menjadi yang lebih baik lagi. Amin, Ya, amin, amin. gitu. Karena tentunya kan kontribusi ke masyarakat dan Indonesia juga cukup besar Oh ya, ya, Pak ya. Indonesia kita tetap mensupport PLN, kita mensupport CSR, kita mensupport masyarakat setempat, ya. Ya. Sehingga kalaupun tambang kita habis, masyarakat tetap ekonomi setempat bisa tetap berjalan. Mantap, Ya. baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Makasih. Ido atas waktunya. Buat sahabat Bumi ini luar biasa sekali karena memang waktunya ya Pak ya Iya. terbatas ya. Tapi tentunya nanti kita akan ada konten-konten lainnya di YouTube Bumi. Pantengin terus, jangan lupa juga untuk di like, subscribe, komen sehingga kita bisa buat konten-konten dan membangun Bumi secara berkelanjutan. Terima kasih Pak Ido. Terima kasih. Selamat sore. Sore.